Alam semesta adalah tarian abadi antara keteraturan dan kekacauan. Bintang-bintang berputar, bulan mengitari bumi, dan apel jatuh ke tanah. Semuanya tampak sederhana, namun di balik kesederhanaan itu tersembunyi rahasia yang belum terungkap. Di sebuah desa kecil, lahirlah seorang anak yang kelak menemukan harmoni di balik tarian semesta tersebut. Isaac Newton, manusia yang melihat dunia bukan hanya sebagaimana adanya, melainkan sebagaimana seharusnya dimengerti. Maka dari itu, mari kita balik ke tahun 1940-an. Isaac Newton lahir pada hari Natal 25 Desember tahun 1642 di rumah keluarganya di Woolsthorpe, selatan kota Grantham, wilayah Inggris Timur. Pada saat itu, Inggris masih menggunakan kalender Julian, sementara sebagian besar negara di benua Eropa telah beralih ke kalender Gregorian, yang 10 hari lebih maju. Jika dihitung menurut kalender Gregorian, kelahirannya jatuh pada 4 Januari 1643. Newton terlahir sebagai prematur. Tubuhnya begitu kecil hingga banyak orang meragukan ia dapat bertahan hidup lebih lama. Ibunya, Hannah Hitchcock, memeluknya dengan penuh kecemasan. Sementara ayahnya, yang juga bernama Isaac Newton, tidak pernah sempat menatap wajah putranya. Sang ayah meninggal pada awal Oktober tahun 1642 pada usia 36 tahun, sekitar 2,5 bulan sebelum kelahiran Newton. Ia meninggalkan harta warisan yang cukup besar, termasuk ternak, 4 lusin sapi, dan 235 domba. Kekayaan ini kelak berperan penting dalam kehidupan Newton, memungkinkan dirinya menempuh jalan akademik di tahun-tahun mendatang. Sejak awal, hidup Newton adalah sebuah kisah kehilangan. Ia tumbuh tanpa sosok ayah, dan ketika berusia 3 tahun, ibunya menikah lagi dengan seorang pendeta bernama Barnabas Smith. Keputusan itu menjadi pukulan telak bagi Newton kecil. Ia ditinggalkan bersama dengan neneknya, Margery Ashcock, sementara ibunya pindah bersama suami barunya. Kesepian itu membekas dalam benak Newton. Ia bukanlah anak yang ramah atau mudah bergaul. Newton cenderung pendiam, murung, dan dipenuhi amarah yang terpendam. Ia tidak menyukai ayah tirinya, bahkan menyimpan kebencian terhadap ibunya karena memilih menikahi pria tersebut. Namun, cukup untuk menggambarkan betapa dalam luka emosional yang ia tanggung sejak kecil. Meski begitu, di balik sifat pendiamnya, Newton menunjukkan tanda-tanda kecerdasan luar biasa. Ia sering menyendiri, membangun mainan mekanis dari kayu, membuat kincir angin kecil, bahkan jam sederhana. Teman-temannya di desa lebih memilih bermain di ladang, tetapi Newton lebih suka duduk berjam-jam mengamati gerakan angin, air, dan cahaya matahari yang menembus kaca jendela. Guru-gurunya di sekolah grammar mulai menyadari bakat aneh anak ini. Meski pada awalnya ia bukan murid yang menonjol dan lebih sering dianggap lambat, namun suatu hari setelah dipermalukan oleh seorang teman sekelasnya, Newton bersumpah untuk menjadi yang terbaik. Dan dalam waktu singkat, nilainya melesat begitu jauh, mengalahkan semua teman-temannya, dan dari situlah terlihat salah satu ciri terbesar Newton. Ia tidak suka kalah, karena baginya kekalahan adalah luka, dan cara membalasnya adalah dengan prestasi. Namun, ibunya kembali hadir dalam hidupnya. Setelah sang suami meninggal, ia pulang ke Woolsthorpe bersama adik baru Newton. Newton pun dipaksa berhenti sekolah dan mengurus pertanian. Sayangnya, ia sama sekali tidak berbakat dalam pekerjaan ladang. Newton lebih senang membaca buku, bereksperimen dengan benda-benda kecil, atau sekadar duduk termenung. Kepala sekolah King's School kemudian meyakinkan ibunya untuk mengirimkan Newton kembali ke sekolah, sehingga ia dapat menamatkan pendidikannya. Dan akhirnya, keluarganya pun menyerah. Melihat ketidakmampuannya di ladang, Newton dikirim kembali ke sekolah. Dan keputusan ini menjadi titik balik. Jika ibunya bersikeras menjadikannya petani, mungkin dunia tidak akan pernah mengenal hukum gravitasi, kalkulus, ataupun prinsipia. Setelah melewati masa kecil penuh tantangan, kehidupan Isaac Newton memasuki babak baru. Dunia tampak ingin menguji seberapa besar tekad seorang anak yang sejak kecil terbiasa hidup dalam kesendirian. Tahun 1661 menjadi titik awal perjalanan akademisnya, saat Newton diterima di Trinity College, Cambridge University, salah satu universitas paling prestisius di Inggris kala itu.
Namun, kisah Newton di Cambridge tidaklah seperti kebanyakan mahasiswa lain. Ketika banyak rekannya berasal dari keluarga bangsawan dengan biaya hidup yang berlebih, Newton justru datang sebagai seorang Caesar, status yang diperuntukkan bagi mahasiswa miskin. Sebagai Caesar, Newton harus membayar biaya kuliah dengan bekerja paruh waktu, melayani mahasiswa yang lebih kaya, membersihkan kamar mereka, bahkan terkadang mengantar makanan juga. Status ini kerap dipandang rendah dan banyak orang menganggap Newton hanyalah pelayan berpendidikan. Tapi justru dari posisi rendah inilah Newton mengasah karakternya. Ia terbiasa dengan keterbatasan dan belajar bahwa ilmu pengetahuan tidak selalu lahir dari meja makan para bangsawan, melainkan dari pikiran keras yang berjuang melampaui batas. Pada tahun-tahun pertamanya di Cambridge, Newton menunjukkan bakat luar biasa. Ia mempelajari filsafat alam, sebuah cabang ilmu yang kelak menjadi fondasi sains modern. Kurikulumnya kala itu masih sangat dipengaruhi oleh ajaran Aristoteles. Namun Newton punya rasa ingin tahu yang tidak puas hanya dengan teori lama. Ia mulai membaca karya-karya Copernicus, Galileo Galilei, René Descartes, dan juga Johannes Kepler. Mereka semua adalah para pemikir yang berani menguncang dunia dengan pandangan baru tentang alam semesta. Newton tidak hanya membaca, ia menyelami, mencatat, dan mengembangkan gagasan yang lebih jauh. Ia bahkan mulai merancang eksperimen sendiri, sesuatu yang jarang dilakukan mahasiswa pada saat itu. Sejak kecil, Newton dikenal pendiam dan penyendiri. Namun di Cambridge, kesendiriannya berubah menjadi obsesi terhadap ilmu pengetahuan. Malam demi malam, ia habiskan sendirian di kamar, menyalin catatan, merangkai teori, dan bereksperimen dengan alat seadanya. Salah satu catatan pribadinya yang kini dikenal sebagai Questiones Quaedam Philosophicae menjadi bukti betapa hausnya ia akan pengetahuan. Di dalamnya, Newton menuliskan ratusan pertanyaan besar tentang alam semesta, seperti apa itu gerak, bagaimana cahaya bekerja, dan mengapa planet mengitari matahari. Catatan-catatan ini bukan sekedar tulisan biasa, melainkan benih awal sebuah revolusi ilmiah. Sejak muda, Newton tampaknya sudah yakin pada satu hal. Dunia ini bukan hanya untuk diterima, melainkan untuk dipahami melalui hukum-hukum yang pasti. Di Cambridge, Newton bertemu dengan seorang tokoh penting dalam hidupnya, Isaac Barrow, profesor matematika yang juga dikenal sebagai teolog. Ketika kebanyakan mahasiswa hanya mengikuti kelas seadanya, Newton malah membuat catatan lebih rinci dari sang dosen. Barrow melihat bahwa anak muda ini memiliki pandangan yang berbeda, dan dengan cepat mulai mendorong Newton untuk lebih dalam mendalami matematika. Kepercayaan Barrow sangat berarti. Ia memberi Newton ruang untuk berkembang, dan bahkan menyerahkan kursi profesornya di bidang matematika kepada Newton beberapa tahun kemudian. Sebuah langkah yang akan membuka jalan bagi Newton untuk menghasilkan karya besar. Namun, sejarah besar selalu datang bersama cobaan. Pada tahun 1665, wabah bubonic plague atau penyakit pes yang mematikan menyebar luas di London dan juga Inggris, yang mana menewaskan puluhan ribu orang. Universitas Cambridge pun ditutup untuk mencegah penyebaran. Newton terpaksa pulang ke rumahnya di Woolsthorpe, menghabiskan waktu jauh dari kampus. Tapi, justru masa karantina inilah yang kelak dikenal sebagai Annus Mirabilis atau tahun keajaiban Newton. Di desa terpencil itu, dengan ketenangan dan kesendirian yang kembali menyelimutinya, Newton memulai serangkaian pemikiran yang akan mengubah dunia. Ia merumuskan cikal bakal hukum gravitasi universal, lalu menyusun dasar-dasar kalkulus, sebuah cabang matematika yang sangat vital hingga sekarang, dan mengembangkan teori tentang cahaya dan warna, membuktikan bahwa cahaya putih terdiri dari spektrum warna yang berbeda. Semua itu lahir bukan di laboratorium megah, bukan juga di aula perkuliahan, tapi di sebuah rumah kecil di desa Woolsthorpe. Setelah wabah mereda, Newton kembali ke Cambridge dengan membawa buku catatan penuh ide-ide revolusioner. Di usia muda, ia telah melampaui banyak ilmuwan sejamannya dan segera dipandang sebagai bintang baru dunia sains.
Tak lama kemudian, baru menyerahkan jabatan profesor matematika kepadanya. Newton yang saat pertama kali masuk Cambridge hanya dikenal sebagai Caesar miskin, kini berdiri sebagai salah satu akademisi paling berpengaruh di universitas. Kehidupan Newton di Cambridge dan masa karantina selama wabah bukan hanya sekedar kisah akademis, melainkan titik balik monumental. Dari mahasiswa miskin menjadi cikal bakal revolusi ilmiah. Newton telah membuktikan bahwa keterbatasan bukanlah akhir. Namun, apa yang terjadi setelah itu? Bagaimana Newton memperlihatkan teori-teorinya kepada dunia? Dan bagaimana juga ia menghadapi tantangan ketika ide-idenya mulai diperdebatkan para ilmuwan besar lain? Maka dari itu, masuklah kita ke bagian chapter 3, penemuan besar dan revolusi ilmiah. Setelah menyelesaikan masa studinya di Cambridge, Newton memasuki periode yang kelak dikenal sebagai Tahun Keajaiban. Periode ini berlangsung antara 1665 hingga 1667 ketika wabah Black Death melanda Inggris dan memaksa kampus-kampus ditutup. Newton, alih-alih tenggelam dalam ketakutan, justru menemukan pengasingan sebagai ruang paling produktif dalam hidupnya. Ia kembali ke Woolsthorpe, rumah keluarganya, dan dalam kesendirian itulah ia mulai menulis sejarah baru sains. Di sana, lahirlah catatan-catatan Newton yang penuh dengan ide-ide revolusioner. Newton sejak awal terobsesi pada sifat cahaya. Eksperimennya sederhana namun revolusioner. Ia menggunakan prisma kaca untuk membiaskan sinar matahari, lalu mendapati bahwa cahaya putih ternyata tersusun atas spektrum warna. Sebelumnya, banyak ilmuwan percaya cahaya putih itu murni dan warna hanyalah modifikasi. Newton membalik paradigma ini. Cahaya putih adalah gabungan semua warna dan warna muncul karena pembiasan berbeda dari tiap panjang gelombang. Temuan ini ia dokumentasikan dalam karya Optics tahun 1704 yang kelak menjadi tonggak besar dalam fisika cahaya. Dari sini, Newton juga membangun hipotesis bahwa cahaya tersusun dari partikel-partikel kecil atau yang ia sebut corpuscles, gagasan yang di masa modern nanti bergaung kembali lewat konsep foton. Eksperimennya tentang teori cahaya dan optik ini sering ia lakukan di kamarnya yang gelap dengan bermodalkan sinar matahari yang menembus celah kecil. Sekitar waktu yang sama, Newton juga mengembangkan kalkulus. Meskipun kala itu ia menamainya fluxions. Kalkulus lahir dari kebutuhannya untuk mendeskripsikan perubahan yang terus-menerus, seperti gerakan benda atau pertumbuhan kurva. Dengan kalkulus, Newton bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan fundamental, bagaimana kecepatan berubah setiap saat, dan bagaimana percepatan dihitung, serta bagaimana luas di bawah kurva dipahami. Walau sempat ada kontroversi kelak dengan Gottfried Wilhelm Leibniz karena keduanya mengembangkan kalkulus hampir bersamaan, tapi kontribusi Newton tak bisa dipungkiri. Bisa dibilang Newton bukan hanya menemukan teori, tapi juga menciptakan bahasa baru untuk menuliskan hukum alam. Puncak dari semua eksperimennya adalah rumusan 3 hukum gerak Newton yang sampai kini menjadi fondasi fisika klasik. Hukum pertama, inersia. Sebuah benda akan tetap bergerak lurus beraturan atau diam, kecuali ada gaya luar yang mempengaruhinya. Ini menyempurnakan gagasan dari Galileo Galilei menjadikan inersia hukum universal. Hukum kedua, percepatan suatu benda berbanding lurus dengan gaya yang diberikan dan berbanding terbalik dengan masanya. Dengan ini, Newton memberikan dunia formula sederhana tapi fundamental. Hukum ketiga, aksi-reaksi. Setiap aksi selalu menimbulkan reaksi yang sama besar namun berlawanan arah. Dari hukum ini lahirlah segala pemahaman kita tentang dorongan roket, gaya berjalan, hingga fisika teknik. Ketiga hukum ini sederhana dalam bentuknya, tapi efeknya sangat masif. Dengan hukum-hukum ini, manusia untuk pertama kalinya bisa memprediksi gerakan planet, menghitung lintasan proyektil, hingga merancang mesin. Di antara semua penemuan Newton, yang paling legendaris adalah hukum gravitasi universal. Cerita yang paling populer tentu kisah apel yang jatuh. Sejarawan menyebut kisah itu dilebih-lebihkan. Namun, benar bahwa Newton terinspirasi saat melihat apel jatuh di kebun keluarganya. Dan pertanyaan kuncinya adalah, jika apel jatuh ke bumi, apakah gaya yang sama juga bekerja pada bulan di langit?
Dari pertanyaan sederhana itu, Newton merumuskan bahwa setiap partikel di alam semesta saling tarik-menarik dengan gaya yang sebanding dengan massa keduanya, dan berbanding terbalik dengan kuadrat jaraknya. Hukum gravitasi universal Newton menjembatani bumi dan langit. Sebelum Newton, orang menganggap hukum di bumi dan hukum di langit berbeda. Newton menyatukannya. Hukum yang sama berlaku untuk apel jatuh maupun orbit planet. Buku ini dianggap salah satu karya paling penting dalam sejarah sains. Di dalamnya termuat hukum gerak Newton, gravitasi universal, dan aplikasinya pada astronomi serta mekanika. Dengan prinsipia, Newton tak hanya menjawab misteri alam. Ia menata ulang kerangka berpikir manusia tentang kosmos. Banyak ilmuwan menyebut prinsipia sebagai awal dari revolusi ilmiah. Dari titik itu, sains tak lagi sekedar filsafat alam, tapi menjadi ilmu dengan hukum-hukum matematis yang pasti. Temuan Newton bukan hanya berdampak di kalangan ilmuwan, ia memengaruhi seluruh pandangan dunia. Alam semesta yang dulu dianggap misterius dan penuh intervensi supranatural, kini dipahami sebagai mesin raksasa yang tunduk pada hukum-hukum pasti. Newton menginspirasi lahirnya era pencerahan, di mana rasionalitas dan ilmu pengetahuan jadi fondasi peradaban. Bahkan, revolusi industri di abad ke-18 banyak bergantung pada prinsip-prinsip mekanika Newton. Bisa dikatakan, Newton bukan hanya seorang ilmuwan, ia adalah arsitek cara pandang baru umat manusia terhadap alam semesta. Di titik ini, Newton telah mengubah dunia, dari cahaya hingga planet, dari partikel kecil hingga kosmos luas. Ia berhasil merumuskan hukum-hukum yang berlaku di universal. Karya-karyanya bukan sekedar teori, melainkan pondasi sains modern yang masih kokoh hingga hari ini. Namun, perjalanan hidupnya belum selesai. Setelah kejayaan ilmiah, Newton juga akan memasuki dunia politik, administrasi, hingga pergulatan pribadi, yang akan kita gali di bagian chapter selanjutnya. Newton yang dahulu dikenal sebagai pemuda penyendiri di kamar kecil Cambridge, kini perlahan melangkah ke panggung besar dunia. Dari seorang akademis brilian, ia mulai menapaki jalan yang akan membawanya ke jantung kekuasaan ilmiah sekaligus politik Inggris. Setelah karya-karyanya menyebar luas, terutama publikasi monumental Filosofi Naturalis Principia Mathematica pada tahun 1687, Newton tak lagi hanya dipandang sebagai seorang ilmuwan, ia menjelma menjadi otoritas intelektual, sosok yang pendapatnya dapat mengubah arah perdebatan ilmiah, bahkan keputusan politik kerajaan. Newton tak hanya berhenti di ranah akademik. Pada 1689, ia sempat terpilih sebagai anggota parlemen, mewakili Cambridge University di House of Commons. Meski tidak banyak berkontribusi dalam perdebatan politik, keberadaannya menandakan bahwa Newton sudah menjadi figur publik yang penting, bahkan di luar dunia ilmiah. Puncak keterlibatan publiknya datang ketika ia diangkat sebagai Warden of the Mind pada tahun 1696 dan kemudian menjadi Master of the Royal Mint pada tahun 1699. Dalam jabatan ini, Newton bertanggung jawab atas reformasi sistem keuangan Inggris. Ia memimpin program besar untuk memperbaiki koin yang saat itu dipenuhi pemalsuan. Newton mendekati tugas itu dengan ketelitian seorang ilmuwan dan ketegasan seorang hakim. Ia mengejar para pemalsu uang dengan kejam, bahkan menghadapkan banyak diantaranya ke tiang gantungan. Sejarah mencatat bahwa Newton tidak hanya seorang pemikir besar, tetapi juga seorang birokrat dan penegak hukum yang tegas, bahkan menakutkan. Newton masuk lebih dalam ke lingkaran Royal Society of London, lembaga sains paling bergengsi pada masa itu. Royal Society bukan sekedar perkumpulan ilmuwan, melainkan juga sebuah arena politik pengetahuan. Tempat gagasan diperdebatkan dengan sengit dan reputasi dipertaruhkan. Pada tahun 1703, Newton terpilih sebagai Presiden Royal Society. Dari posisi itu, ia megang kendali penuh atas arah perkembangan ilmu pengetahuan di Inggris. Namun, kepemimpinannya dikenal keras, bahkan cenderung otoriter. Newton tak segan menggunakan kekuasaannya untuk menyingkirkan lawan intelektualnya. Salah satunya adalah perseteruan besar dengan Gottfried Wilhelm Leibniz terkait klaim penemuan kalkulus. Di bawah kepemimpinan Newton, Royal Society berubah menjadi medan pertempuran.
Bukan hanya untuk ilmu, tetapi juga untuk ego dan kekuasaan. Newton memastikan namanya tercatat sebagai pionir utama kalkulus, meski kontroversi itu meninggalkan jejak pahit dalam sejarah ilmu pengetahuan. Semakin dalam Newton terlibat dalam politik dan urusan publik, semakin terlihat transformasinya. Dari seorang pemuda introvert yang larut dalam eksperimen, ia menjelma menjadi sosok otoriter, penuh intrik dan haus pengakuan. Namun, satu hal yang tak berubah, keinginannya untuk mengendalikan pengetahuan, baik dalam sains, politik, maupun ekonomi. Newton selalu menempatkan dirinya di pusat. Ia bukan lagi sekedar penemu hukum gravitasi, melainkan arsitek tatanan intelektual dan administratif Inggris pada masanya. Tahun-tahun senja Sir Isaac Newton bukanlah kisah surutnya seorang jenius, melainkan bab terakhir dari perjalanan panjang seorang manusia yang telah mengubah wajah dunia. Setelah puluhan tahun berkarya, Newton menghabiskan masa tuanya bukan lagi sebagai seorang profesor yang sibuk menulis di meja kayu kecilnya di Cambridge, tetapi sebagai seorang tokoh nasional, seorang negarawan ilmuwan dan simbol kemajuan intelektual Inggris. Newton hidup hingga usia yang sangat panjang untuk zamannya, yaitu usia 84 tahun, pada era ketika rata-rata harapan hidup hanya berkisar di usia 40-an. Newton melampaui 2 kali lipat dari rata-rata itu, seolah semesta sendiri memberikan tambahan waktu agar sang penemu hukum gravitasi ini bisa menyaksikan betapa besar dampak ilmunya pada dunia. Setelah meninggalkan dunia akademis, Newton lebih banyak berkecimpung di kehidupan publik. Ia menetap di London, sebuah kota yang tengah tumbuh menjadi pusat perdagangan, politik, dan intelektual. Di sana, Newton menempati jabatan bergengsi, Master of the Mind. Tugasnya bukan sekedar administratif, tetapi juga krusial bagi stabilitas ekonomi kerajaan. Newton memperkenalkan sistem standar emas perak yang lebih stabil, sekaligus membasmi para pemalsu uang dengan ketegasan hukum. Ketenaran Newton sebagai penegak hukum dan reformis ekonomi hampir sama besarnya dengan reputasinya sebagai ilmuwan. Ia bahkan sering disebut sebagai pahlawan ekonomi Inggris oleh banyak sejarawan. Namun, di balik kehidupan publiknya yang sibuk, Newton tetap menyisihkan waktu untuk berpikir. Ia masih menulis, membaca, dan merenung. Meski tak seproduktif masa mudanya, ia tetap sesekali menyinggung gagasan-gagasan filosofis dan teologis yang selama ini tersimpan dalam catatan pribadinya. Meski dihormati, Newton tidak lepas dari persaingannya. Bahkan di usia senja pun ia masih berkonflik dengan ilmuwan lain. Perseteruannya dengan Gottfried Wilhelm Leibniz mengenai siapa yang pertama kali menemukan kalkulus masih berlanjut hingga akhir hayatnya. Royal Society yang dipimpin Newton sempat memihak Newton dalam kontroversi itu. Banyak sejarawan menilai Newton menggunakan posisinya untuk mempertahankan klaim tersebut. Namun, apapun sisi kontroversinya, kalkulus tetap menjadi tonggak ilmu pengetahuan yang tak terbantahkan. Dan hingga kini, baik Newton maupun Leibniz diakui sebagai bapa dari kalkulus modern. Berbeda dari banyak tokoh besar lain, Newton tidak pernah menikah sepanjang hidupnya. Di masa tuanya, ia hidup bersama keponakannya, Catherine Barton, yang menjadi pengurus rumah tangganya. Rumah Newton sering menjadi tempat berkumpul para cendekiawan, bangsawan, bahkan keluarga kerajaan. Mereka yang pernah bertemu langsung dengan Newton di masa tuanya selalu menggambarkan sosoknya dengan penuh hormat. Seorang pria berambut panjang berwarna perak, dengan sorot mata tajam meski usianya telah lanjut. Newton sering digambarkan dengan tenang, penuh wibawa, dan juga berkarisma. Di tahun-tahun terakhir, kesehatan Newton mulai memburuk. Ia menderita sakit pada ginjal dan pencernaannya. Meski demikian, ia masih aktif menghadiri pertemuan Royal Society dan tetap menjadi figur publik penting. Pada 20 Maret tahun 1727, Isaac Newton menghembuskan napas terakhirnya di London pada usianya yang genap 84 tahun. Dan kabar wafatnya Newton mengejutkan seluruh Eropa. Dunia kehilangan seorang jenius yang telah mengubah cara manusia memahami alam semesta. Newton dimakamkan dengan kehormatan yang luar biasa di Westminster Abbey, berdampingan dengan raja-raja dan tokoh-tokoh besar Inggris. Ini adalah sebuah penghormatan yang jarang sekali diberikan pada seorang ilmuwan. Dan pada nisannya pun tertulis kalimat penghormatan yang berbunyi, "Di sini bersemayam segala yang fana dari Isaac Newton."
Pemakaman itu tidak hanya menjadi upacara perpisahan, tetapi juga simbol pengakuan dunia terhadap warisan Newton. Ia tidak hanya seorang ilmuwan, melainkan seorang raksasa pemikiran yang telah menyalakan obor baru bagi peradaban manusia. Hukum gerak, teori gravitasi, kalkulus, optik, dan semua penemuan Newton menjadi dasar ilmu pengetahuan modern. Ia bukan hanya memberi jawaban atas pertanyaan-pertanyaan besar, tetapi juga memberi manusia cara baru untuk bertanya. Albert Einstein, 3 abad setelah era Newton, pernah berkata dengan rendah hati, "Newton melihat lebih jauh daripada siapapun sebelumnya. Jika saya bisa melihat lebih jauh, itu karena saya berdiri di atas bahunya." Dan warisan Newton bukan hanya dalam bentuk buku ataupun hukum fisika, tetapi juga dalam budaya manusia. Keyakinan bahwa alam semesta bisa dipahami dengan rasio, logika, dan juga matematika. Bahwa manusia tidak hanya hidup dalam misteri, tetapi juga bisa menyingkap misteri itu dengan akal pikiran.